banyak orang yang mungkin belum tahu gitu kalau Kahitna kan awalnya vokalisnya cewek. Ya. Ada Mbak Tri Utami. Kahitna itu artinya Hedi pernah kena narkoba. Bahasan seputar balik layar, cerita perjuangan dan pengalaman talenta di industri kreatif Indonesia. Yes, semuanya selamat datang di Kolektif Kreatif, sosok kreatif di balik karya, barengan sama gue Akbari. Jadi mungkin lo akan ngeliat wajah gue di beberapa episode ke depan. Seneng banget, hari ini gue akan duduk di samping satu, bisa dibilang living legend cuy. Living legend dari apa? Dari ini nih cuy. Nah ini dia nih. Ini vinyl dari band yang kalau lu ke berbagai kota itu udah pasti tahu gitu. Kalau lu ke berbagai acara kumpul-kumpul keluarga, ini udah pasti tahu ya kan. Ada Kahitna. Yo, ini dari gue zaman kecil gitu ya, gue nonton TV ada dia. Terus gue pertama kali nakal-nakal ke pensi ada dia. Gue nge-MC di pensi ada Kahitna juga. So, ini dia sosok kolektif kreatif kita hari ini. Gue bersama orang di balik yang bertanggung jawab atas hebatnya Kahitna. Pencapaiannya tuh banyak banget. Ini dia ada Mas Bedi Gunawan. Yo, gokil banget. Apa kabar Mas Bedi? Baik. Ya. Kita semuanya nih buat tim kolektif kita semuanya udah sesuai protokol, udah pada vaksin juga, udah swab juga. Jadi hari ini hanya syutingnya aja lepas masker. Habis itu kita pakai masker lagi. Siap. Nah, Mas Bedi mau ngobrol-ngobrol nih. Ini tahun 2021 ini berarti udah 35 tahun Kahitna, bener? 35 tahun lebih sih lebih tepatnya ya, nggak cuma lebihnya berapa. Lebih. Karena di satu sisi juga Kahitna kan sebenarnya sudah ada sebelum saya ada di sana lah, artinya begini. Oh gitu? Karena Yofi sendiri sudah membangun Kahitna itu mungkin dari SMP kali kalau nggak salah. Oh bukan tahun 1986 itu, bukan? 1986 sudah memang Kahitna, tapi sebelumnya dia sudah mulai mencoba membuat kayak ada versinya namanya The Coops, ada bandnya Yofi dulu The Coops, lalu menjadikan Kahitna, lalu berlanjut akhirnya membesar. Oke. Nah lu sendiri pertama kali kenal Yofi itu tahun berapa Kang? Masih inget ya? SMA. Oke. SMA kebetulan saya sering bareng sama Yofi dari dulu. Bareng sama Yofi, terus waktu itu juga Kahitna masih main di hotel. Yeah. Kemudian di acara-acara hotel, terus acara-acara yang sifatnya apa ya namanya? Ya hotel aja biasa sih. Berarti lu nemenin tuh ya, jadi session gitu ya? Dia udah bulan nemenin, karena waktu itu juga fungsi manajer di saat itu pun antara asisten, antara tukang nagih, antara bantuin alat, ngangkutin alat. Lu ikut ngeset juga? Semuanya, saya bantuin semuanya. Oke. Waktu itu memang kondisinya seperti itu. Kita belum tahu arti manajer itu apa sih sebenarnya untuk sebuah band itu. Tapi berjalannya waktu ya saya belajar dari orang lain, saya belajar dari buku, saya melihat perkembangan. Oh ternyata manajer itu harus 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih seperti itu. Oke. Apa yang bikin lo, gue pengen nih kerja bareng sama Yofi gitu, gue pengen jadi manajernya dia nih. Itu apa tuh triggernya Mas? Triggernya waktu itu band di Indonesia cuma ada 3 kota yang berhasil menjadi band nasional lah, kita sebut seperti itu. Dari Surabaya, dari Bandung, sama mungkin sedikit dari beberapa daerah yang lain lah. Jakarta justru enggak dulu? Jakarta enggak waktu itu. Ada Jakarta, ada beberapa di Jakarta. Cuman dominasi Jakarta itu banyak di band-band jazz lah. Nah, Bandung yang band pop itu cuman ada Kahitna waktu itu, ada Java Jive, ada Riff. Oh iya, Riff. Ya sekitar itu kalau nggak salah. Ini belum eranya Peter Pan ya, di atasnya ya? Belum era Peter Pan. Nah akhirnya ya saya sama teman-teman Kahitna carilah produser musik waktu itu, cari label. Akhirnya ketemu dengan ditolong sama almarhum Edi Susilo dan Mas Ben Sleo. Kita ketemu Musika, ketemu Bu Acin, dan sampai sekarang kita masih sama Musika Kahitna. Oh gitu. Udah sangat lama, dari kita masih
celananya masih pendek kali. Sekarang udah panjang lagi, mungkin udah pendek lagi. Oke. Cukup lama berarti ya. Nah, itu nggak kerasa akhirnya sampai 35 tahun gitu, sampai kayak sekarang. Gue juga penasaran sih Mas, sebenarnya banyak orang yang mungkin belum tahu gitu, kalau Kahitna kan awalnya vokalisnya cewek. Ya. Ada Mbak Tri Utami. Ada Tri Utami, ada Ruth Sahanaya juga. Ruth Sahanaya juga. Nah, kenapa akhirnya jadi rubah formasi jadi cowok-cowok gitu, jadi kayak vokal grup gitu? Ya, sesuatu yang normal sih menurut saya sih, band dengan bergonta-ganti personil waktu itu ya biasa-biasa saja gitu. Nah cuman ketika komit untuk masuk ke dalam industri rekaman, tapi kan mau tidak mau harus kita sign dengan vokalisnya waktu itu Ronny Waluya, Carlo sama Hedi. Hanya kebetulan Ronny akhirnya harus cabut, tinggal 2, lalu masuk Mario. Ya perjalanan itu ya kita nikmati sih, kita nikmati dengan naik turunnya. Kalau ngomongin sekarang ini ya salesnya album Kahitna kadang naik. Yang awalnya meledak banget di tahun 94 Cerita Cinta. Oh iya. Kemudian Cantik, kemudian ya dan seterusnya sampai sekarang. Oke, baik. Nah kalau nama Kahitna sendiri ini sebenarnya mungkin juga banyak nih buat tim kolektif yang di generasi gua, kita masih kayak nggak tahu nih Kahitna tuh artinya apa sih segala macam. Boleh nggak di-sharing? Kahitna itu artinya meskipun juga itu bahasa Tagalog. Oke. Bahasa Tagalog Kahitna. Hanya kebetulan kita orang dari Sunda. Kemudian kita plesetkan menjadi Kahitna, paling hit gitu. Oh gitu. Paling hit, paling top. Oke. Oke, sekarang kita berangkat lagi ke Kahitna sendiri. Kahitna itu kan personelnya banyak banget, Kang. Nih, kita lihat di sini aja banyak gitu kan. Ada 9 personel. Salapan, wes. Oh, 8? Salapan 9 bahasa Sunda. Oh gitu, oke. Gue kayak, salah nih gue. 9 personel bener kan, Kang? Iya. Nah, nyatuin pala dari 9 orang ini selama 35 tahun, biar nggak berantem segala macam. Apa rahasianya, Kang? Kita pernah mengalami proses berantem pasti, namanya juga manusia, proses berantem. Karena kan masing-masing juga punya ego, punya rasa ingin atau dan sebagainya. Kemudian juga pada proses masa nakal. Masa star syndrome tuh ada, Kang? Star syndrome sih nggak rasanya, kalau star syndrome enggak. Star syndrome sih enggak, karena memang cuma nakal aja sih, nakal. Misalnya Hedi pernah kena narkoba. Itu zaman-zamannya gila-gilaan tuh gitu yang Itu tahun berapa, Kang? Kalau boleh kita callback lagi nih. Lupa ya 2000-an baik. Ya, segituan. Lagi zaman-zamannya kena narkoba, terus ya akhirnya tapi kita menganggap kita ini kayak sebuah rumah, ada bapak, ada mama, lalu ada yang nakal, kita nasehatin, akhirnya dia balik lagi kok ke rumah gitu. Terus akhirnya ya Hedi menjadi inspirasi buat kita semua bahwa oh ternyata setelah nakal dia jadi sholatnya rajin, terus naik haji. Malah kita yang dari dulu kita anggap kita benar, malah belum naik haji, malah dia yang udah naik haji kayak gitu. Berarti nggak bisa ngejudge seorang keseluruhan gitu? Iya, enggak. Oke. Ya teman-teman semua juga kayak Hedi, Mario, Carlo, Hari, Budi, Bambang, terus siapa lagi, Andri, Yofi, Dodi, itu semua juga punya kelebihan dan sama-sama saling menginspirasi sih. Jadi seru sih buat mereka, karena ya itu ketika mulai misalnya ada masalah dulu sih mungkin bisa sampai kejadian lempar-lemparan botol gitu. Serius di backstage tuh? No, misalnya kita lagi latihan gitu, jedar, tapi lama-lama karena menganggap bahwa ini Kahitna adalah keluarga, ya udah kita bisa ngobrol baik-baik. Akhirnya mereka terselesaikan semuanya. Itu tuh lu tuh ya yang ngayomin tuh, yang ngesihir tuh mereka. Sama-sama, semuanya sama-sama. Karena kita menganggap bahwa saya adalah anggota ke-10 waktu itu. Jadi ya bahagia sih bareng mereka tuh. Mungkin satu-satunya juga band di Indonesia yang saat ini pernah keliling dunia
paling banyak lah, negara-negara paling banyak cuma Kahitna sih. Gue yakin kan. Tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan gue salah, takutnya gue salah. Tapi rasanya sih kita dari Amerika, Eropa, Asia, Australia, semua udah pernah kita datengin. Oke. Berarti lu tahu banget dong kisah cinta semua personilnya nih, yang ini jadi nama ini gimana? Tahu. Terus kalau lagu sih menurut Yofi sih, ini kadang-kadang curhatannya Yofi atau inspirasinya dari Yofi sendiri atau dari teman-teman, menurut Yofi seperti itu, tapi gue nggak tahu sih secara real bahwa itu lagu itu inspirasinya siapa. Cuman gue hanya bisa melihat ketika Yofi membuat lagu, gokil sih itu orang memang. Dia tuh apa ya, kita ada studio di Hutan Kayu. Dia suka kadang kalau misalnya gue butuh waktu 2 jam ya, gue kayak misalnya ada deadline, kita harus nyerahin lagu ke musika atau ke siapapun itulah. Dia minta studionya dikunci, terus dia diem aja, dia ngapa-ngapain, gue intip nih diem. Ya, tapi ketika dia keluar tuh lagunya bagus gitu. Ya memang ya itu kehebatan Yofi lah. Jadi mungkin ada orang lain pencipta lagu lain mungkin caranya berbeda, tapi kalau Yofi gue melihatnya bahwa dia berdiam diri sebentar pun jadi suatu nada-nada yang indah dan lirik-lirik yang fantastis buat saya sih. Kalau bicara tentang manajemen nih, manajer artis itu manajemen, sebenarnya turunannya itu ada apa aja sih? Kayak gue buta banget nih, Kang. Mungkin boleh diceritain. Kalau di YWMF, Yofi Widianto Music Factory itu sekarang ini berbentuk perusahaan. Di sana ada CEO-nya Firman, kemudian ada CEO-nya Ongki, kemudian ada talent management, manajernya itu adalah Yoki. Lalu ada turunannya lagi, karena ada orang finance, ada kreatif, ada di kreatif turunannya ya ini. Kita bicara teman-teman yang mendevelop konten, bikin apapun itu, bikin MV, bikin ya apapun itulah. Jadi sangat besar jadinya. Tapi ketika ngomongin bicara orang banyak kan tentu ide-idenya jadi banyak. Ketika ide jadi banyak, outputnya jadi banyak gitu. Jadi lebih lengkap aja sih semuanya. Oke. Ada berapa orang kira-kira? Di sana 25-an kalau nggak salah. Banyak Kang ya berarti ya. Kalau urusan rambut nih, style rambutnya Mas Yofi itu sama kayak Arsi gitu, itu disengaja atau enggak sih? Maksudnya kayak gue bingung kok kalau gitu kayak. Kalau Yofi sih merasa nyaman dengan rambut itu sih, model itu. Jadi memang agak susah diganggu buat sih. Jadi pernah dicoba, Yofi juga nggak menutup mata, kayak berusaha. Pernah dicoba tapi nggak cocok. Bukan gua katanya, ya udah nggak apa-apa sih. Tapi memang kita juga punya hairstylist, nggak masuk yang kreatif. Tadi di struktur manajemen itu ada stylist. Ada hairstylist, ada stylistnya sendiri. Memang ya itu yang memang kita jaga. Misalnya kita offer di sini 1, 2, 3, 4 offer. Oh ini pakai baju yang ini, pakai baju ini. Jadi sudah berjalan. Nanti ketika mulai di lapangan ada road manager, kemudian ada PIC yang buat anak kru, ya termasuk kayak ngomongin traffic yang ngomongin how to get there, yang misalnya anak kru naik apa, kita punya mobil sendiri, naik pesawatnya apa, bagaimana ke bandara, lalu penjemputan, ya itu semua sudah di arrange. Dia bilang itulah fungsi manajemen yang sesungguhnya. Itu manajemen, bukan fungsi manajer. Itu fungsi manajemen. Karena kalau fungsi manajer itu mereka apa itu namanya tadi, menyatukan mereka menjadi satu ritme. Baik. Ya gitulah apa namanya. Sekarang kita beda lagi nih Kang. Fungsi manajer apa, road manager apa, sama booking contact apa. Ini suka mispersepsi nih kita semua nih. Nggak tahu kalau di saya, yang Mas pahami aja. Yang kalau di saya sih manajer itu adalah ya dia mengorkestrasi semuanya. Mengorkestrasi. Ada di bawahnya ada roadman, ada kru, ada stylist, ada hairstylist, kemudian ada drive, segala macam. Dia mengorkestrasi itu. Kemudian kalau namanya booking contact kalau di kita ya PIC kita adalah si manajer ini.
manajer PIC, manajer ini dia Manajer bisa jadi booking kontak. nggak ada masalah. Oke. Kemudian ketika misalnya sudah on, oke, kontrak ada traffic, lari ke traffic untuk ngomongin kontrak dan sebagainya, Iya. sambil di backup sama finance, oke, kata finance udah on ini, Udah DP nih segala udah macam. jalan, ya udah ini bisa bergerak lagi, baru bergerak lagi. Oke. Nah kalau road manager? Road manager ya itu orkestrasi dari manajer itu di bawahnya. Berarti lu tuh nggak harus ada di lokasi dong ketika lagi Yofi-nya manggung gitu? Kadang iya, kadang enggak, kadang juga kan kalau ngomongin as a bisnis, yang hilang dari saya adalah saat ini ya, dari saya adalah memang kebersamaan sih, karena memang dulu karena saya sering bareng-bareng, sekarang udah enggak, saya lebih banyak sering di kantor gitu. Yang begitu sih. Lebih administratif. Lebih gitu. administratif, ngomongin strategi, ngomongin develop kreatif bareng teman-teman, gitu doang. Oke. Nah ini agak sensitif nih Kang. Mungkin buat yang lagi mau belajar juga jadi manajer, berapa persentase yang pas untuk hak seorang manajer yang baru nih ya? As a company ada yang 40, ada yang 35. 40 buat, 40% dan 30%. 40% buat manajer? Perusahaan. Oke. Kalau buat manajer ada yang manajer seorang ya, manajer perseorangan, itu ada yang 20, ada yang 10%. Rata-rata segituan. 20-10%. Oke. Jadi range yang ideal segitu berarti? Segituan. Oke, tapi kalau company tadi 40 sampai 35. 40 sampai 35. Oke. Oke, kalau di pensi nih, Di pensi. mama nyanyi, Oke. ibu guru nyanyi. Oke. Sampai bocah-bocahnya juga nyanyi gitu. Kok bisa Kang bisa segitunya di 35 tahun loh? Itu crossing market namanya. Oke, ini gimana nih? Crossing Boleh market tuh itu pun ketika waktu itu idenya ide Yofi tuh, Bet, coba kita kolaborasi kata. Kolaborasi, ya boleh. Ajaklah Raisa. Banget sampai kayaknya jelek. Oke. Waktu itu kita punya program Yofi and his friend lah. Program kita record, kita jual, ya kolaborasi Raisa bawain Mantan Terindah. Mantan Terindah, betul. Kemudian ada Ran, ada Bla, ada siapa banyak lagi, dan itu ternyata it works. Jadi market yang usianya di bawah akhirnya mengenal lagu Mantan Terindah. Nah lalu ketika ngomong Mantan Terindah, ini siapa sih nyanyi pertama kali? Misalnya dia tidak tahu Kahitna saat itu. Oh ternyata Kahitna lagunya. Oh ya ampun. Oh ternyata bagus-bagus ya. Ya itu akhirnya seperti itu. Jadi strategi crossing market tuh berarti ya? Ya. Bisa diterapin juga di kita juga. Nah kalau kayak gitu nih Kang, kalau boleh tahu nih, pembayaran royalti itu gimana sih ke Raisanya berapa, ke Kahitnanya berapa? Ada satu sistemnya, ada sistemnya itu. Jadi ada kalau ngomongin royalti publishing yang tahu gue lupa. Oke, baik, nggak apa-apa. Tapi berarti ada tuh berarti. Ada. Kayak gitu. Dan itu ranah yang lain lagi yang ngurusin. Ranah yang lain. Oke, baik. Dan 99 ini pasti kan nggak cuma nerima berita baik aja, pasti punya berita buruk juga dong. Pasti. Pernah ngalamin diterpa gosip-gosip yang parah gitu nggak sih Kang? Ya kalau ketika ngomong dunia showbiz, dunia entertainment ya pasti sih, tapi ya biasa aja sih. Nah itu peran manajer gimana tuh Kang? Ya buat nenangin. kita mencoba menenangkan mereka bahwa nanti kita solusinya 1, 2, 3. Kebetulan juga kan saya suka dapat informasi dari teman media, ada namanya Are itu. Oke. Ya teman media duluan dia suka memberi informasinya lebih dulu dibanding yang lain. Gitu. Dia kalau mau beritain izin Akang dulu atau udah langsung beritain gitu? gitu? Izin sih Bang. Oh langsung gitu. Oke, siap. Oke, berikutnya ini ada kolektif AS nih, Kang Bedi. Iya. Ini kemarin kita udah sempat dari Instagram story-nya Inventory, udah sempat nanya, kira-kira mau nanya sih sama Mas Bedi gitu. Nah ini dia, itu dari @irasundani, Kahitna pernah mengalami star syndrome nggak? Nah, apa yang dilakuin manajer? Ira Sundani pasti orang Jawa. Ira Sundani. Ira Sundani. Kayaknya pernah ngalamin star syndrome, nggak pernah sih. Ya biasa-biasa aja sih. Apa yang dilakukan manajer waktu personil lagi kena star syndrome. Ya
Saya nggak ngerti ya saat itu star syndrome tuh seperti apa waktu itu ya. Cuman rasanya sih nggak ada sih star syndrome itu ya biasa-biasa saja. Karena ya kebetulan kita juga datang dari Bandung ketika waktu kalau ngomongin star syndrome biasanya ketika menjadi star saya tidak mau makan di kaki lima. Oh iya. Saya tidak mau makannya yang harganya 1.000. Yang penting mahal, enak nggak enak nomor 2, nggak juga sih. Justru kita datang setiap kota cari makanan yang kulineran justru sikat paling grassroots gitu berarti kan. Jogja, Semarang, seluruh Indonesia lah disikatin semua yang justru yang kita makan di hotel tuh nggak pernah makan sebenarnya karena udah membosankan. Pertanyaan berikutnya dari kolektif AS adalah dari Anjar Pratama. 35 tahun Kahitna berdiri, kalau cuma dikasih satu kesempatan, mau bilang apa sih buat anak-anak Kahitna? Love you guys. Tolong di zoom, dijadiin meme. Oke, itu tadi udah kolektif AS yang udah kita tanyain semua dari teman-teman yang ada di Instagram Inventory, dan mungkin buat lo yang pingin nanya lagi di episode berikutnya jangan lupa buat follow juga Inventory di Instagram dan seluruh sosial medianya, dan pastinya harus subscribe juga YouTube channelnya. So thank you so much Mas Bedi Gunawan. Sudah duduk di sini, sudah sharing-sharing ke gue Akbari dan juga teman-teman tim kolektif gitu ya. Dan jangan lupa buat tonton juga video-video lainnya dari kolektif kreatif. So gue Akbari, saya Bedi Gunawan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.